Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, namaku Randy, 27 tahun. Statusku sudah menikah dan dikaruniai seorang anak yang baru berumur 6 tahun. Nama istriku Nida, 25 tahun. Dulu istriku adalah adik kelas dan suatu saat kami saling jatuh cinta. Setelah pacaran 3 tahun, akhirnya kami mantap untuk menikah. Walaupun aku masih pengangguran, kami yakin rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan menurut kami merupakan sebuah kesalahan jika kami gak berani menikah gara-gara belum bekerja. Padahal setiap orang punya rezeki masing-masing. Kadang aku senyum-senyum sendiri dengan nasibku ini. Nasib seorang ayah muda yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Semula aku ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahku. Lagian malulah seorang sarjana harus bekerja serabutan. Selain gak enak sama ortu, merasa gengsi juga sama teman-teman yang bukan sarjana. Masa kerjaku kerja kasar, gak ada bedanya sama yang lulusan SMA. Namun ternyata untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangku susah juga. Entah beberapa banyak surat lamaran kerja aku buat dan aku kirim ke pabrik-pabrik yang ada di kotaku. Tapi semuanya nihil, gak ada respon. Menunggu surat panggilan kerja yang gak kunjung datang, ternyata rasanya sama dengan menunggu jawaban cinta dari seorang yang gak mencintai kita. Sama-sama berakhir sakit dan kekecewaannya selangit. Sampai akhirnya istriku sudah mengandung. Aku tetap saja belum mendapatkan pekerjaan. Kepalaku mulai pusing. Pekerjaan yang aku impi-impikan kian jauh melayang. Bayangan tiap pagi berangkat ke kantor dengan memakai pakaian jas dan berdasi hanya mimpi. Dan setelah aku pikir, rasa gengsi gak bisa merubah situasi. Yang ada malah membebani. Beban mental sama istri yang selama ini diam dan sabar. Istriku memang pendiam dan gak banyak protes, karena kami menikah atas dasar cinta. Bukanlah cinta bisa menerima keadaan. Ibarat orang kuno bilang, kalau sudah cinta, tinggal digubuk reot pun akan terasa indah. Makan sepiring berdua gak masalah, terpenting selalu bersama. Namun semua itu akan lenyap setelah sudah ada anak. Gak punya uang gak apa-apa, asal tetap bersama adalah bohong. Omong kosong itu. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Emang anak kita bisa tumbuh besar hanya melihat cinta orang tuanya? Hehehe. Hingga anakku berusia 5 tahun dan harus masuk sekolah PAUD, aku masih saja menjadi pengangguran. Masih beruntung istriku diterima kerja di sebuah dealer mobil. Gajinya lumayan, cukuplah untuk menanggung ekonomi keluarga kecil. Meski sebenarnya aku merasa malu karena istriku yang kerja. Tapi mau gimana lagi? Toh aku juga sudah berusaha. Memang belum rezekinya saja, hingga belum dapat panggilan. Dan aku juga, istriku harus bisa menerima keadaan. Keadaan seperti apapun. Bahkan ketika keadaan berbalik pun, istri yang kerja dan aku yang merawat anak di rumah. Kami harus bisa melewatinya. Itu sebenarnya sangat berat. Berat membebani mentalku. Apalagi aku juga yang antar jemput anak sekolah. Aku merasa berada pada titik yang paling memalukan sebagai seorang lelaki yang notabene kepala rumah tangga.
Apa kata ibu-ibu wali murid melihatku yang menungguin anak sekolah? Tapi lagi-lagi ini adalah keadaan. Meski beban, tapi tetap aku tahan. Jika melihat posisi seperti ini, kadang terbesit juga kekhawatiran dalam hatiku. Seandainya keadaan seperti ini sampai berlarut-larut dan Nida istriku mulai berani nuntut, sikap apa yang harus aku lakukan? Atau bisa saja Nida sejauh ini tetap diam, seolah gak pernah mempersalahkan dan gak protes dengan keadaan ini. Tapi diam-diam di belakangku, dia melampiaskan rasa kekecewaannya dengan main serong. Bisa jadi kan, bagaimanapun juga Nida sering berada di luar rumah. Gak mungkin juga di tempat kerjanya gak pernah berinteraksi dengan lelaki lain. Dari situ Nida akan menemukan perbandingan dan baru menemukan kesadaran jika selama ini dia telah memiliki suami yang salah. Suami yang gak bertanggung jawab, suami yang demi gengsi akhirnya mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Kenapa aku punya pikiran sejelek itu ya? Mudah-mudahan Nida gak seperti itu. Aku berharap dia bisa memegang janjinya dulu untuk bisa menerima keadaan apa adanya. Karena waktu dia mengajak nikah, aku juga belum bekerja. Aku belum bekerja. Pasti nanti gak bisa kasih uang kamu, kata aku sesaat menjelang hari H pernikahan kami. Aku bukan wanita matre yang ijo kalau lihat duit. Itu jawabannya. Dan aku belum lama ini pun, setelah Ina anakku masuk sekolah, istriku pernah bilang, aku gak pernah nyuruh masuk untuk cari kerja apa saja, karena itu menyangkut harga diri. Biar Mas menemukan kesadaran dengan sendirinya. Karena rasa gengsi bisa hilang seiring bertambahnya kebutuhan. Nada ngomongnya memang pelan dan malah terkesan santai. Tapi sebenarnya itu merupakan sindiran yang membuat kupingku panas. Namun aku gak bisa apa-apa, apalagi hanya menelan ludah sendiri sambil membatin. Memang aku ini suami yang gak berguna. Sampai suatu ketika aku kenal Ibu Reni. Bu Reni itu orang tuanya teman sekolah anakku. Kami memang jarang bertemu saat di sekolah anak. Bahkan dia juga jarang menunggui anaknya di sekolahan. Dia punya babysitternya, itu yang suka menunggui anaknya. Hanya dia begitu aktif di grup WA wali murid. Bu Reni ini sering chat aku. Awalnya tanya-tanya soal tugas sekolah anak dan kegiatan apa saja. Karena dia tahu kalau aku suka nungguin Ina di sekolah. Sebenarnya menurutku ini aneh. Gimana gak aneh? Padahal ada babysitternya kan? Tapi karena untuk menghargainya saja, akhirnya aku jawab apa yang dia tanyakan. Bahkan setiap hari Bu Reni sering ngasih jajan Ina yang dititipkan babysitternya. Dan memang antara Ina dan Karen akrab. Mungkin saat di rumah Karen sering cerita sama mamanya tentang Ina. Dan Ina sering membantu Karen ketika mengerjakan tugas. Mungkin jajan itu sebagai ucapan terima kasih. Namun semakin kesini, Bu Reni bertambah intens saja chat aku. Malah gak jarang juga menelponku. Sampai akhirnya obrolan kami sudah bukan lagi tentang sekolah anak, melainkan sudah masuk ke hal privasi. Hingga aku gak bisa jika gak jujur kalau saat itu masih pengangguran dan sangat butuh pekerjaan. Bu Reni ternyata memiliki sebuah usaha rumah makan. Bahkan untuk di kota ini,
dia memiliki 2 outlet dan sedang proses pembangunan outlet cabang di luar kota. Dia menawarkan aku pekerjaan, bukan pekerjaan untuk jadi karyawannya, namun sebagai pemasok bahan pokok untuk rumah makannya, terutama sayuran, karena tukang pemasok yang sudah ada kadang kewalahan. Tentu saja tanpa pikir panjang aku ambil peluang tersebut. Tapi ada satu masalah yang seketika membuatku bingung dan pusing 7 keliling. Modal. Kalau gitu silakan Mas Randy ke rumah saya. Untuk awal saya pinjamin dulu modalnya, kata Bu Reni. Setelah aku utarakan masalahku, saat itu aku sangat bersyukur sekali. Aku telah dipertemukan dengan orang yang begitu baik sekali padaku. Apa ini buah dari kesabaranku? Jarang-jarang ada orang sebaik itu, terlebih di saat masa-masa sulit seperti ini. Akhirnya sore hari itu, setelah istriku pulang kerja, aku langsung bertandang ke rumahnya Bu Reni dengan membawa 1000 harapan. Kurang lebih setengah jam perjalanan dari rumahku menuju rumahnya Bu Reni. Akhirnya aku sudah sampai. Decak kagum seketika keluar dari mulutku manakala melihat keadaan rumah Bu Reni yang besar dan berpagar tinggi. Sudah aku duga bahwa memang wanita itu kaya. Kalau melihat dari garis mukanya, usia Bu Reni ini sudah 40 tahunan. Tapi kok masih punya anak usia TK? Apa KB-nya gagal? Kenapa aku berpikir sampai ke situ ya? Disertai keadaan hati yang gak karuan, aku masuk ke halaman. Aku jadi tersenyum-senyum sendiri saat memarkirkan motor. Merasa lucu sendiri. Nampak gak berarti motorku di depan rumah semewah istana itu. Padahal itu motor satu-satunya barang berharga bagiku. Jadi sadar dan merasakan secara langsung betapa harta tetap menjadi perbedaan yang kelewat menyakitkan. Santai saja Mas, gak usah sungkan-sungkan, kata Bu Reni saat menyambut kedatanganku setelah duduk di ruang tamu. Aku memang ingin bersikap biasa, tapi tetap gak bisa. Bagaimana aku bisa bersikap biasa di depan wanita ini? Wanita yang aku anggap luar biasa. Setelah tahu Bu Reni ini seorang janda, suaminya meninggal 6 tahun yang lalu, dan Karen ternyata cucunya. Kedua anaknya sudah berkeluarga semua dan sudah punya rumah masing-masing. Kalau Karen ada di sini, itu cara Bu Reni untuk mendapatkan hiburan dengan mengasuh cucunya. Katanya akan menghilangkan rasa sepinya. Seorang janda yang sukses, aku harus belajar dengannya, belajar banyak hal, tentunya tentang hidup. Karena bagaimanapun juga, untuk bahagia pun juga harus belajar. Namun gak disangka, saat itu juga Bu Reni janji akan membantu kesulitanku. Tapi herannya dia menarik kerjasamanya. Menurutnya aku gak pantas menjadi tukang pemasok sayuran. Tanganku terlalu lembut untuk pekerjaan itu. Wanita ini bisa berkata begitu karena saat itu sudah menggenggam tanganku. Dia mengusap-usap telapak tanganku selayaknya barang mainan. Anehnya, aku membiarkan saja. Padahal saat itu si pembantu melihat kami waktu membawa minuman ke ruang tamu. Kulihat Bu Reni biasa-biasa saja, malah masih sambil menggenggam tanganku. Bu Reni menyuruh pembantu untuk membersihkan kamarnya. Wanita ini pasti tahu jika saat itu aku mengalami situasi yang maha tegang. Musabab rasa kaget. Gak pernah terpikirkan olehku sebelumnya.
Dia tahu lewat telapak tanganku yang mengeluarkan keringat dingin. Bisa membahagiakan anak dan istriku adalah doaku, dan untuk mewujudkannya itu kuasanya. Tapi cara meraih kebahagiaan itu kenapa harus seperti ini? Bu Reni telah mengubah komitmenku menjadi sebuah momen yang menakutkan. Jika sebelumnya aku hanya tahu bahwa hanya hati saja yang bisa rapuh, sekarang baru sadar bahwa iman juga bisa rapuh. Maafkan suamimu ini sayang. Cinta memang butuh kesetiaan. Namun aku terlalu lemah untuk menjaga sebuah kesetiaan. Bisikku dalam hati kala aku sudah berada di rengkuhan wanita itu. Perlahan aku menyentuh hati, membungkus sepi untuk bermain api, mengusap setiap lekuk yang kami singgahi, membiarkan hasrat menari-nari, mengurungku di sudut hari. Bagai dua serigala yang lapar, kami saling menikam di balik semak belukar, sebelum akhirnya tumbang dan terbakar. Jangan anggap aku wanita murahan, karena sebenarnya sudah sejak lama aku menyukaimu, ucap Bu Reni seraya menatapku penuh makna. Aku gak menjawabnya. Aku hanya diam, hanya mengulas senyum tertahan. Namun dalam hati bilang, aku gak pernah menganggapmu murahan, tapi malah menganggapmu wanita normal. Karena menjanda itu bukan kemauanmu, tapi kesepian adalah tanggung jawabmu. Setulus hati, aku gak tahu pasti seperti apa keadaan hati. Yang pasti, jika akhirnya aku terjatuh dalam dekapan wanita ini, bukan karena cinta, tapi karena kerjaan. Hanya satu kesalahanku, melakukannya dengan perasaan. Cerita ini hanyalah sebuah hiburan, sebagai pelajaran hidup buat kita, bahwa setiap tindakan yang kita ambil selalu ada resikonya. Jika ada kesamaan nama, gelar maupun tempat, itu karena unsur ketidaksengajaan. Kami selaku admin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita seru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.